Nah, kali ini kakak akan bahas apa saja dokumen yang diupload pada administrasi online calon pekerja IPDN tahun 2021 di website diktin.bkn.go.id. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Oke, sebelum masuk ke administrasi online, nah kakak akan jelaskan dulu update dari persyaratan umum ya. Kemarin kita mengacu pada slide presentasi rektor. Nah, ini kan sekarang sudah ada surat edarannya pengumuman SPCPN IPDN tahun 2021. Jadi ini kakak update ya. Yang pertama, warga negara Indonesia, oke, masih ya. Nah, yang kedua ini ada revisi di usia peserta. Jadi usia peserta yang lalu kakak jelaskan itu 15 tahun, ternyata di pengumuman itu minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun, masih sama. Namun untuk tanggalnya 21 tahun per 1 September 2021. Nanti di video lain kakak akan jelaskan bagaimana cara mencari ya jangkauan atau range antara usia 16 tahun sampai 21 tahun itu pada bulan berapa dan tahun berapa. Nanti kakak akan bikin di video terpisah. Kemudian tinggi badan itu masih sama, pria minimal 160 dan wanita minimal 155 cm. Oke, untuk persyaratan administrasi online yang pertama, nanti daftarnya di diktin.bkn.go.id. Silakan nanti dicek di websitenya ya, lalu klik daftar. Tapi sebelumnya, kakak sarankan untuk melihat video ini sampai habis karena insya Allah video ini akan membantu adik-adik yang nanti akan pendaftaran online ya. Jadi disiapkan dulu dokumennya, filenya, kemudian nanti untuk didaftarkan di online supaya lebih lancar dan tidak bolak-balik ya. Untuk dokumen yang pertama nanti masih sama ya di video sebelumnya. Jadi nanti adik-adik bisa siapkan KTP elektronik bagi yang sudah berumur 17 tahun. Nah, kalau belum berumur 17 tahun atau belum punya, nanti bisa memiliki atau bisa men-scan ya kartu keluarga. Nah, nanti ini silakan difoto dalam bentuk file JPEG atau JPG dengan ukuran 100 sampai 200 KB ya. Itu nanti adik-adik bisa cek di properties masing-masing gambar atau foto. Misalnya di HP itu nanti tekan untuk di option yang properties, itu nanti kelihatan ukurannya berapa megabyte atau kilobyte. Nah, nanti kalau ukurannya masih lebih di atas 200 kilobyte, silakan dikompres online ya. Banyak penyedia kompres online untuk bisa mengompres sampai 200 kilobyte. Nah, ini contohnya untuk KTP elektronik. Nah, ini untuk kakak yang lama ya. Kakak yang lama ini belangkonya warna biru, cap dan tanda tangannya stempel basah ya, ini tidak masalah. Yang baru modelnya di kertas HPS, terus tanda tangannya di barcode ya, jadi ada semacam tanda tangan elektronik. Dan ini semua bisa dipakai ya, seperti itu. Jadi yang punya pilih saja salah satunya untuk nanti diupload di website Diktin. Oke, yang kedua ini ada domisili. Nah, banyak sekali yang bingung terkait domisili. Jadi kakak akan coba jelaskan ya, karena kakak ini sudah beberapa tahun di kelurahan. Jadi domisili adalah masa atau waktu tempat tinggal ya adik-adik sekalian itu sudah berapa tahun di provinsi atau di kabupaten kota ya. Nah, ini yang secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran ya. 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran. Nah, tahun ini kita kan awal pendaftaran di tanggal 9 April 2021. Berarti itu dokumen yang dicetak atau dikeluarkan untuk KTP atau KK-nya itu, atau surat keterangan domisili penduduk atau pindah kota itu sebelum 9 April 2020. Kalau kita menarik 1 tahun minimal di belakang itu harus sebelum 9 April 2020 ya. Taunya dari mana? Nah, ini ada bisa cek di masing-masing KTP yang sudah punya. Ini kan ada tanggal di bawah foto ya.
Di atas tanda tangan ini ada tanggal dikeluarkannya KTP. Ya itu di sini kalau mau ngecek tanggalnya kapan dicetak KTP-nya itu hitung aja. Pokoknya sebelum 9 April 2020 masih aman. Kalau misalnya melewati ini berarti gunakanlah KK. Nah KK itu dimana cek tanggalnya itu ada di pojok kiri bawah ya. Pada KK itu nanti di sini tulisan dikeluarkan tanggal sekian. Ada keterangan-keterangan di sini di bawahnya ya, KK, kepala keluarga, RT, desa atau kelurahan, kecamatan. Nah ini di sini tanggalnya ya, dicek apakah dikeluarkan atau dicetak sebelum tanggal 9 April 2020. Nah untuk filenya sendiri nanti di scan untuk PDF ya, filenya PDF, jadi jangan tertukar. Nanti adik-adik bisa gunakan aplikasi Cam Scanner, itu banyak, atau yang sejenisnya ya. Kemudian nanti ukuran filenya 100 KB sampai 1 MB. Jadi kalau nanti melebihi file tersebut nanti bisa dikompres PDF online ya jika ukurannya lebih besar atau tidak sesuai. Banyak penyedia kompres PDF online di internet ya, silakan di Google saja. Nah ini untuk contoh surat keterangan domisili penduduk ya. Ini kakak langsung kasih contoh di kelurahan kakak. Di sini ada biodatanya sesuai dengan KTP atau KK. Nah di sini ada keterangannya. Nah yang penting keterangannya pada domisili penduduk itu minta nanti dijelaskan nama yang bersangkutan berdomisili di alamat sesuai dengan KTP. Sejak tanggal atau tahun berapa, ini contohnya nih domisili yang menyatakan, tapi ini setidaknya harus ada tanggalnya ya, ini kan hanya tahun supaya lebih valid lagi. Kalau tadi itu KTP atau KK atau semacamnya tidak mendukung, nah bisa gunakan domisili. Jadi silakan gunakan salah satunya ya yang bisa mendukung persyaratan. Tapi kalau menurut kakak itu kalau tidak KTP ya KK itu sudah bisa memenuhi domisili 1 tahun minimal di provinsi tersebut. Nah ingat ya di sini nanti ada keterangannya sejak tahun dan kalau bisa dikasih tanggal seperti itu ya. Nanti di situ tanda tangan dan stempel dari pejabat kelurahan. Nah untuk surat keterangan pindah penduduk sendiri ini antar provinsi biasanya. Nanti untuk mengetahuinya biasanya itu ada kita dikasih arsip atau berkasnya itu nanti ada tertanggal di sini ya untuk di bawah 9 April 2020 ya sebelumnya ya. Nah jadi konsekuensinya apa kak kalau misalnya belum genap 1 tahun nih domisili kita. Nah ini kemungkinan ada 2. Yang pertama lokasi tes itu dilakukan di provinsi sebelumnya. Jadi misalnya ada pindah penduduk antar provinsi dan belum genap di provinsi yang sekarang, misalnya dari Jakarta pindah ke misalnya ke Sulawesi ya, itu nanti mungkin tesnya bisa jadi di Jakarta karena lebih lama di Jakarta. Nah kemungkinan kedua ini nanti bisa tidak lolos atau gugur ya pada saat seleksi administrasi online. Jadi ini kakak belum bisa memastikan, ini hanya kita memakai probabilitas saja kemungkinan ya, yang masih bisa diperhitungkan 2 ini, pindah lokasi tes atau tidak lolos jika belum genap 1 tahun. Nah, lalu yang selanjutnya ada ijazah SMA atau MA ya. Nah ini boleh asli atau FC atau fotokopi legalisir ya. Nah kalau bisa yang asli saja, ini untuk lulusan tahun 2018 sampai 2020. Jadi nanti jangan tanya lagi, kak saya masih SMA kelas 12 seperti apa ijazahnya. Itu nanti akan jelaskan selanjutnya. Untuk yang lulusan 2018 sampai 2020 ini wajib memakai ijazah SMA atau MA ya, nanti sekolahnya di mana. Oke, kemudian ijazahnya modelnya di scan PDF, nanti halaman depan dan belakang itu dalam satu file. Ini kakak sarankan bentuk horizontal ya supaya bagus saja kelihatannya. Enak sekali ngelihat, ini langsung 2 dibandingkan dengan vertikal itu kita harus agak memanjang ke bawah. Kakak sarankan ini, tapi kalau mau vertikal juga silakan. Ini contohnya saja, ini depan seperti ini dan belakang seperti ini ada nilainya ya. Nah jika nanti misalnya di scan itu belum
menyatu atau terpisah, nanti bisa gunakan Match PDF Online ya untuk menyatukan semua hasil scan. Ini ada di Google, ini silakan klik aja kata kunci Merge PDF Online untuk menyatukan dua file atau lebih menjadi satu. Nah, yang perlu diingat nanti jika sudah menyatu, filenya ini harus ukuran 100 sampai 700 KB. Biasanya kalau sudah disatukan ini ukurannya akan lebih besar. Nah, silakan dikompres PDF Online untuk menyesuaikan ukuran pada saat upload dokumen. Di persyaratan selanjutnya ini untuk putra-putri asli Papua, jadi nanti adik-adik bisa download ya surat keterangan orang asli Papua. Nanti setelah di-download, kemudian silakan diketik. Untuk isiannya nanti bisa tanya ke Badan Kepegawaian Daerah masing-masing ya. Dan untuk minta tanda tangan ke Kepala BKD di kabupaten kota, kemudian mengetahui ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP. Ini contohnya bisa dilihat ya. Di sini tanda tangannya. Untuk Kepala BKD di sini, dan untuk ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua di sini. Silakan semua diketik, kemudian nanti di print, dicetak ya, diketik, dicetak, di print, tanda tangan basah ya, dan stempelnya basah juga. Kemudian setelah semua lengkap baru di scan PDF. Nah, ini juga ada fotonya 4x6. Oh, ini fotonya 4x3 ya, 3x4 ya. Nanti menyesuaikan saja. Nah, ini untuk ukuran PDF-nya sendiri 100 sampai 400 KB ya. Jadi ini untuk yang orang asli Papua atau AP. Nah, selanjutnya nih ada fakta integritas. Nah, ini adalah surat pernyataan ya. Fakta integritas SPCP IPDN tahun 2021. Nanti silakan di-download di halaman spcp.ipdn.ac.id. Nanti langsung keluar muncul dua link tadi itu, yang surat keterangan orang asli Papua dan fakta integritas ya. Nah, nanti ini adik-adik bisa diisi semua, diketik ya, jangan ditulis tangan, diketik, dicetak atau di print. Nah, setelah diketik jangan lupa sampai bawahnya ya, mengetahui orang tua wali, kemudian diisi tempatnya ya, domisili saat ini dan tanggalnya. Nah, kemudian ini nanti dikasih materai ya, materai 10.000. Jadi silakan nanti beli di kantor pos ini materai 10.000, bentuknya seperti ini, dan contoh tanda tangannya ketika sudah dicetak nanti ditempel materai, tanda tangannya mengenai dari materai ya. Seperti ini contohnya, sini sudah kakak contohkan, nanti jangan sampai salah. Materainya di sebelah kiri, dilanjutkan dengan tanda tangan, kemudian nanti nama jelas di bawah sini, diketik juga ya semua. Setelah itu sudah tanda tangan materai, tanda tangan orang tua juga atau wali, lalu di scan PDF dengan ukuran 100 sampai 700 KB. Selanjutnya ada surat keterangan bebas narkoba. Nah, jadi ini kakak sarankan untuk mengikuti sesuai dengan surat edaran atau pengumuman. Jadi yang bisa mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba itu hanya RS Bayangkara Polri, dan kalau tidak ada di provinsi atau kabupaten kota bisa di Badan Narkotika Nasional BNN tingkat kabupaten atau kota. Ini sudah ada di seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota itu kakak rasa sudah ada semua. Jadi nanti kak gimana kalau bikin di rumah sakit umum atau di puskesmas itu seperti apa? Kita harus ikutin aturan adek. Jadi aturan berbunyi seperti ini, juknisnya berbunyi seperti ini ya, kita ikutin. Jadi hanya dua yang bisa mengeluarkan, yaitu keterangan bebas narkoba dari RS Bayangkara Polri atau BNN kabupaten kota ya. Di provinsi juga bisa ini mengeluarkan. Nah, nanti kalau sudah membuat, nanti scan PDF dalam satu file ya, dan ukurannya 100 sampai 500 KB. Nanti untuk persyaratan yang untuk membuat ini surat keterangannya masing-masing berbeda. Silakan datang ke Rumah Sakit Bayangkara atau ke BNN tingkat kabupaten kota atau provinsi ya, seperti itu. Nah, baru surat keterangan tidak buta warna
ini bisa dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau biasa disebut rumah sakit umum daerah ya, RSUD atau RS swasta. Itu silakan untuk keterangan tidak buta warna. Jadi nanti kalau ditanya keperluannya untuk apa, nah nanti keperluannya untuk mendaftar sekolah kedinasan ya, dalam kurung IPDN atau sekolah kedinasan lain, silakan. Ini contohnya seperti ini ya. Nanti masing-masing rumah sakit itu punya format yang berbeda, jadi silakan saja, itu boleh bebas. Asalkan di sini nih ada keterangannya, keterangan buta warna, ini tidak buta warna ya. Nah, di sini jelas. Dan jangan lupa nanti kalau ditanya keperluannya untuk apa, untuk mendaftar sekolah kedinasan dalam kurung IPDN, atau kalau mau yang lain silakan PKN STAN, Poltekim itu silakan menyesuaikan. Kemudian nanti di scan PDF juga dalam satu file dan ukurannya 100 sampai 500 KB. Oke, yang terakhir ini ada ini alamat email. Oke, itu memang untuk pendaftaran awal. Nah, pas foto ini ya tidak ada berubah ya. Jadi kakak ingatkan lagi, kakak review lagi, ukuran 4x6, menghadap depan, tidak berkacamata, memakai kemeja putih polos lengan panjang. Jadi itu tanpa ada aksesoris seperti dasi dan yang lainnya ya. Apa susahnya sih membeli kemeja putih polos lengan panjang? Itu nanti juga kalian jika lolos seleksi administrasi bisa digunakan langsung untuk tes SKD ya, SKD secara langsung di lokasi yang sudah ditetapkan. Jadi silakan beli aja, silakan minta duit orang tua atau keluarga jika belum punya ya, nanti untuk buat foto karena ini akan berguna terus ke depannya. Nah, untuk ketentuan warna jilbab sendiri ini belum ada, di surat edaran pun yang terbaru belum ada, jadi silakan kakak rekomendasikan ya warna putih atau hitam, silakan mau dimasukkan, mau tidak, itu terserah saja ya. Itu silakan menyesuaikan, kemudian jangan lupa ini yang terpenting latar belakangnya warna merah. Ya, warna merah, jangan warna yang lain. Nah, ini karena bisa mempengaruhi nanti di verifikasi dokumennya ya secara online. Bisa jadi gara-gara foto bisa tidak diluluskan, itu bisa saja. Kemudian untuk filenya sendiri ini JPG atau JPEG ya, ukurannya 100 sampai 200 KB. Jika masih besar juga silahkan dikompres secara online. Oke, mungkin itu untuk video upload dokumen di diktin.bkn.go.id. Jadi ketelitian pemberkasan itu adalah salah satu kunci kesuksesan ya di verifikasi online, nanti di administrasi online. Silakan dicek betul-betul dokumen yang akan diupload, disiapkan dalam satu folder, dan kakak sarankan nanti pada saat pendaftaran online menggunakan laptop atau komputer. Kenapa? Karena supaya lebih jelas tampilannya, hurufnya juga lebih besar, nanti apa yang diminta datanya itu bisa lebih valid ya, jadi meminimalisir kesalahan ya. Nanti silakan yang belum subscribe, bagi adik-adik yang baru lihat channel ini atau merasa channel ini berguna, silakan subscribe, tekan tombol loncengnya, silakan share di WhatsApp, di Telegram, dan di sosial media apapun. Dan kakak akan selanjutnya nanti kita akan bahas beberapa video lagi untuk pendaftaran online sekolah kedinasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.